Suatu hari, Raja Harun al-Rashid kedatangan 3 bersaudara yang sedang berselisih soal pembagian warisan dari ayah mereka yang baru saja meninggal dunia. Mereka membawa serta seekor unta, satu-satunya peninggalan sang ayah, dan memohon agar Raja menyelesaikan perkara tersebut. Sang sulung berkata, "Wahai Raja yang adil, ayah kami berwasiat bahwa unta ini harus dibagi menjadi 3 bagian. Aku sebagai anak tertua mendapat setengah bagian, adikku yang kedua mendapat 1/3 bagian, dan si bungsu mendapat 1/9. Raja mengernyitkan dahi. 1 unta dibagi menjadi setengah, 1/3, dan 1/9. Ini tidak mungkin. Kalau dibagi seperti itu, unta ini harus dipotong-potong. Bagaimana bisa?" Para penasihat kerajaan saling pandang, bingung. Tak satu pun dari mereka bisa menemukan jalan keluar. Jika dibagi menurut wasiat, hasilnya tidak genap 1 ekor. Jika dipaksakan, unta harus dibunuh. Sementara itu, ketiga saudara tersebut bersikeras menjalankan wasiat ayah mereka. Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas. Begitu tiba di istana, Abu Nawas mendengarkan persoalan tersebut dengan tenang. Ia melihat unta itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Masalah ini mudah, tuanku." Semua orang menatap Abu Nawas dengan rasa ingin tahu. Abu Nawas berkata, "Kebetulan aku datang ke sini naik unta. Aku akan meminjamkan untaku, jadi sekarang jumlah unta menjadi 2 ekor. Para hadirin terkejut. Lalu, bagaimana membaginya? Abu Nawas mulai menghitung. Setengah dari 2 ekor unta adalah 1 ekor. Itu untuk anak pertama. 1/3 dari 2 ekor adalah 2/3 ekor. Itu untuk anak kedua. 1/9 dari 2 ekor adalah 2/9 ekor. Itu untuk si bungsu. Sekarang mari kita jumlahkan, lanjut Abu Nawas. 1 ekor ditambah 2/3 ekor menjadi 1/2/3. Ditambah 2/9 ekor, menjadi. Abu Nawas mengambil tongkat dan menuliskan hitungan di tanah. Totalnya adalah 1 + 2/3 + 2/9 sama dengan 9/9 + 6/9 + 2/9 sama dengan 17/9 ekor. 2 ekor unta sama dengan 18/9. 18/9 sampai 17/9 sama dengan 1/9. Abu Nawas tersenyum, sisa 1/9 ekor itu kembali menjadi milikku, karena aku hanya meminjamkan 1 unta. Raja dan semua yang hadir terpana. Abu Nawas tidak membunuh unta manapun, tetapi berhasil membagi warisan sesuai dengan wasiat yang rumit, dan tetap mendapatkan untanya kembali utuh. 3 bersaudara itu pun pulang dengan senang, karena mereka menerima hak masing-masing tanpa pertumpahan darah. Raja Harun al-Rashid tertawa puas. "Sungguh, kecerdasanmu tak tertandingi, wahai Abu Nawas." Raja Harun al-Rashid belum puas dengan kejutan logika yang diberikan oleh Abu Nawas. Ia tersenyum sambil menatap 3 bersaudara yang kini terlihat senang. Namun, di balik wajah cerah itu, Raja bisa membaca sesuatu. Ada rasa tidak rela dari sang anak sulung yang merasa mendapat bagian paling banyak, namun melihat 2 saudaranya juga tampak bahagia dengan bagian yang lebih kecil. Raja menoleh pada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin tahu, apakah pembagian ini betul-betul adil, bukan hanya sesuai wasiat semata?" Abu Nawas mengusap jenggotnya yang mulai memutih. "Tuanku, adil itu bukan selalu sama rata. Tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mari aku buktikan." Ia mendekati ketiga bersaudara. "Sekarang, aku ingin tahu, siapa yang paling banyak merawat ayah kalian di masa tua?" Anak bungsu menjawab, "Aku, wahai Abu Nawas. Kakak-kakakku sibuk berdagang dan pergi ke kota. Aku tinggal bersama ayah sampai akhir hayatnya." Lalu Abu Nawas bertanya lagi, "Siapa yang paling banyak menafkahi ayahmu di masa tua?" Kali ini, anak tengah berkata, "Itu aku. Setiap bulan aku kirim uang dari kota. Aku juga membelikan obat dan pakaian untuk ayah." Abu Nawas mengangguk. Lalu ia bertanya pada anak sulung, "Dan engkau, apa yang kau lakukan untuk ayahmu?" Anak sulung menunduk. Aku mewarisi sebagian besar ilmunya dalam berdagang. Tapi aku memang jarang pulang. Aku kira, cukup dengan menjadi anak sulung." Abu Nawas menatap tajam ke arah raja, "Lihatlah, tuanku.
Wasiat ayah mereka tak hanya berbicara angka. Ia tahu siapa anak yang pantas mendapat bagian sesuai dengan kontribusinya. Ia tahu anak sulung memang memerlukan lebih banyak modal untuk berdagang, tapi ia juga tahu anak bungsunya paling setia menemani hingga akhir hayat. Para menteri yang mendengarkan mulai mengangguk-angguk. Mereka kini tidak hanya kagum dengan kecerdasan logika Abu Nawas, tapi juga kedalaman hatinya dalam membaca rasa keadilan yang sejati. Namun cerita belum selesai. Malam itu, setelah semua tamu pulang, ketiga bersaudara menginap di penginapan dekat istana. Tapi, diam-diam anak sulung menyusun rencana. Ia merasa Abu Nawas telah mempermalukannya secara halus di hadapan raja. Maka ia berencana menyuap seorang hakim muda di kota untuk membuka kembali kasus pembagian warisan, dengan alasan pembagian itu hanya trik matematika yang tidak sah secara hukum. Keesokan harinya, kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas. Tapi alih-alih marah, ia hanya tersenyum dan berkata, "Mari kita mainkan babak kedua." Hari itu, sidang diadakan di balai kota. Sang hakim muda duduk tegak, tampak ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," katanya, "apakah adil membagi unta berdasarkan trik angka dan bukan hukum syariah yang sahih?" Abu Nawas menjawab tenang, "Tentu tidak, jika hanya berdasarkan angka. Tapi aku membagi berdasarkan wasiat yang memang tak biasa. Dan lebih dari itu, aku menempatkan keadilan pada rasa, bukan semata angka." "Buktikan." Abu Nawas menoleh ke arah unta. Lalu ia berkata, "Baiklah. Kalau hakim menganggap pembagian ini tak sah, maka aku akan lakukan perhitungan baru." Ia lalu menyuruh tiga bersaudara duduk di hadapan publik, dan berkata, "Kita jadikan unta ini sebagai perumpamaan hidup. Anak pertama hanya hadir di masa muda ayahnya, maka ia mendapatkan kenangan. Anak kedua membantu ayah dengan uang, maka ia mendapat penghormatan. Anak ketiga hadir di saat ayah sekarat, maka ia mendapat doa. Dan ingatlah, dari semua itu, yang paling kekal bukan uang atau kenangan, tapi doa anak yang berbakti. Karena itu yang akan membawa keberkahan." Publik yang hadir terpukau. Hakim muda pun menunduk. Ia menyadari bahwa hukum tak hanya hitam putih, melainkan harus diiringi kebijaksanaan dan hikmah. Anak sulung terdiam. Perlahan, ia bangkit dan menghampiri adik bungsunya, lalu memeluknya erat sambil meneteskan air mata. "Maafkan aku, adikku. Aku iri, tapi kini aku sadar. Engkaulah warisan ayah yang paling berharga." Abu Nawas tersenyum puas. Bukan hanya karena pembagian warisan telah selesai, tapi karena ia telah menyentuh hati manusia dengan kecerdasan yang berbalut kasih sayang. Dan unta pun tetap hidup. Saat suasana haru menyelimuti balai kota, semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri dengan tenang, seperti seorang guru yang baru saja menyampaikan pelajaran paling berharga dalam hidup. Namun ia belum selesai. Abu Nawas melangkah ke tengah ruangan dan berkata, "Wahai hadirin, kalian semua telah menyaksikan bahwa harta bukanlah satu-satunya warisan yang penting. Tapi ada satu hal lagi yang ingin aku ajarkan kepada kalian." Semua orang hening. Para pedagang, petani, dan bahkan para penjaga kota mendekat, ingin mendengar lebih banyak dari sang pujangga cerdik ini. "Aku ingin menceritakan sebuah kisah kecil," kata Abu Nawas sambil duduk bersila di atas panggung kayu. "Dulu, ada seorang lelaki tua yang hanya mewariskan 3 hal kepada anak-anaknya, sebatang pena, selembar kertas, dan segenggam tanah. Anak pertamanya membuang pena itu karena menganggapnya tak bernilai. Anak keduanya menjual kertas itu di pasar dengan harga murah. Hanya si bungsu yang mencium tanah itu, lalu menanam benih di atasnya. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya hanya anak bungsu yang memiliki ladang subur." Abu Nawas menatap tajam ke arah anak sulung yang kini duduk tertunduk malu. "Begitu pula dengan kalian. Kalian mewarisi bukan hanya unta, tapi juga kepercayaan, amanah, dan nama baik ayah kalian. Apa gunanya setengah unta jika hatimu penuh iri? Apa gunanya sepertiga unta jika hidupmu tak tenang?" Raja Harun al-Rashid yang diam sedari tadi, kini angkat bicara. "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Aku telah banyak belajar hari ini. Dan aku ingin seluruh rakyat tahu, bahwa warisan terbaik bukanlah harta benda, melainkan hati yang tulus dan akal yang sehat." Tiba-tiba,
Anak bungsu bangkit dan berkata lantang, "Wahai Raja, wahai Abu Nawas, aku tidak ingin bagian warisan ini. Biarlah aku kembalikan unta itu kepada kerajaan, sebagai wakaf untuk siapa saja yang sedang dalam perjalanan jauh dan membutuhkan tumpangan." Seluruh balai kota terdiam. Sungguh luar biasa hati anak ini. Keputusan yang mengejutkan namun menggetarkan hati semua orang. Anak tengah pun bangkit dan berkata, "Jika begitu, aku akan menambahkan separuh hartaku untuk membeli makanan dan air bagi para musafir yang memakai unta itu nanti." Dan akhirnya anak sulung berdiri dengan mata yang berlinang. Aku telah banyak salah. Tapi hari ini aku belajar, dan sebagai permintaan maaf, izinkan aku membangun tempat peristirahatan kecil di sepanjang jalan menuju kota, untuk mereka yang menempuh perjalanan seperti ayah dulu. Abu Nawas menunduk, hatinya bahagia. Unta yang awalnya diperebutkan kini menjadi awal dari amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Warisan yang awalnya menjadi sumber sengketa, kini menjadi jalan kebaikan yang tak terputus. Ketika mereka bertiga keluar dari balai kota bersama-sama, tidak ada lagi rasa dengki. Yang ada hanyalah senyum, tangis kelegaan, dan pelukan saudara yang kembali bersatu. Dan unta itu, ia berdiri tenang di bawah naungan pohon kurma di luar gedung sidang. Ia tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi saksi sejarah dari kecerdasan Abu Nawas, kebijaksanaan seorang raja, dan perubahan hati tiga manusia yang akhirnya menyadari bahwa cinta dan persaudaraan jauh lebih bernilai dari setumpuk warisan. Hari-hari pun berlalu setelah peristiwa pembagian warisan yang mengguncang balai kota itu. Nama Abu Nawas kembali harum, bukan hanya sebagai penakluk teka-teki dan pembalik logika, tapi kini ia disebut sebagai penyembuh hati yang retak karena harta. Namun, kisah unta warisan ternyata belum benar-benar berakhir. 3 bulan setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian compang camping tiba-tiba datang ke gerbang istana. Ia menuntun seorang anak kecil dengan wajah kusam namun cerdas. Lelaki itu memaksa ingin bertemu Raja Harun al-Rashid dan berkata bahwa dirinya adalah sahabat lama ayah dari ketiga bersaudara yang dulu menerima warisan unta. Para penjaga hendak mengusirnya, tapi ketika Abu Nawas lewat dan mendengar percakapan mereka, ia langsung tertarik. Ia meminta agar lelaki itu dibawa masuk ke dalam istana. Raja yang bijaksana pun mengizinkan, karena ia tahu, setiap cerita yang muncul tiba-tiba di negerinya bisa saja menjadi awal hikmah besar. Di hadapan raja, lelaki tua itu bercerita, "Wahai raja, dahulu aku berdagang bersama ayah 3 saudara itu. Saat ajal menjemput, ayah mereka menitipkan satu pesan terakhir padaku, bahwa ada satu anak lagi, hasil pernikahannya dengan seorang wanita miskin yang tinggal di desa terpencil. Anak ini," ia menunjuk bocah di sampingnya, "adalah anak keempat yang tidak tercantum dalam warisan karena belum diketahui keberadaannya saat sang ayah wafat." Raja menoleh pada Abu Nawas. "Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah urusan warisan telah selesai?" Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata, "Tuanku, urusan warisan memang telah selesai di atas kertas. Tapi Allah belum selesai menunjukkan keadilannya." 3 bersaudara pun dipanggil kembali ke istana. Mereka datang dengan wajah bingung, tapi kini dengan sikap yang jauh lebih tenang dibandingkan pertemuan pertama mereka. Anak sulung membuka suara, "Jika benar bocah ini adik kami, maka ia berhak atas bagian warisan ayah, betapapun kecilnya." Anak bungsu langsung mendekati bocah itu dan menggenggam tangannya. "Engkau tidak pernah salah karena terlahir dari rahim yang berbeda. Engkau tetap darah daging kami." Suasana menjadi penuh haru. Namun tiba-tiba, seorang penasehat kerajaan berseru, "Tapi, bagian warisan sudah tidak ada lagi. Untanya sudah diwakafkan, uangnya dibelikan makanan untuk musafir, dan sisanya dijadikan bangunan peristirahatan." Raja memandang Abu Nawas. "Bagaimana hukum dan hikmah bisa berjalan bersama dalam perkara ini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu ia berkata, "Tuanku, dalam hidup ini, terkadang yang paling dibutuhkan seorang anak bukanlah warisan benda mati, tapi warisan nama dan penerimaan. Jika harta tidak bisa dibagi, maka biarkan cinta dibagi rata." Ia lalu menoleh pada 3 bersaudara, "Aku ingin kalian bertiga mengakui anak ini sebagai adik kandung kalian. Beri dia tempat tinggal, beri dia kasih sayang,
dan jadikan dia bagian dari keluarga kalian yang utuh." Mereka bertiga mengangguk tanpa ragu. Abu Nawas melanjutkan, "Dan sebagai tambahan, aku mengusulkan kepada tuanku raja, agar kerajaan menganugerahkan unta baru kepada bocah ini. Bukan sebagai warisan, tapi sebagai hadiah dari keadilan dan kasih sayang yang tak pernah datang terlambat." Raja tersenyum lebar. "Aku setuju. Dan bukan hanya satu unta, tapi satu petak tanah di pinggir kota agar ia bisa tumbuh menjadi orang yang berguna bagi negeri ini." Sorak-sorai pun meledak di balai istana. Anak kecil itu, yang tadinya datang dalam diam dan ketakutan, kini berdiri di tengah istana, disambut bukan hanya sebagai anak yatim yang terlupakan, tapi sebagai anggota keluarga yang telah menemukan rumahnya kembali. Dan sejak hari itu, kisah warisan unta tak hanya menjadi cerita tentang angka dan akal cerdik Abu Nawas, tapi menjadi dongeng agung tentang keadilan, persaudaraan, dan cinta yang tak mengenal batas darah, waktu, ataupun harta. Kisah itu terus diceritakan turun-temurun oleh rakyat Baghdad, setiap malam, di kedai-kedai teh, di sela pasar yang bising, atau di ruang belajar para penuntut ilmu. Satu hal yang mereka ingat, Abu Nawas tidak hanya memecahkan teka-teki dunia, ia menyembuhkan luka-luka hati manusia. Pesan moral dari cerita, ketika Abu Nawas diminta membagi warisan yang tidak adil. 1. Keadilan bukan berarti sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak semua yang terlihat adil di angka berarti benar di hati. Keadilan sejati mempertimbangkan nilai pengorbanan, tanggung jawab, dan kasih sayang. 2. Harta bukan segalanya, tapi sikap terhadap harta yang menunjukkan siapa diri kita. Sifat tamak, iri hati, dan kesombongan bisa merusak hubungan, sementara keikhlasan dan kebijaksanaan bisa memperbaikinya. 3. Warisan terbaik dari orang tua bukanlah unta, rumah, atau emas, melainkan akhlak, kasih sayang, dan persaudaraan. 4. Persaudaraan yang dilandasi cinta akan selalu menemukan jalan untuk bersatu kembali, meski dipisahkan oleh waktu atau perbedaan. 5. Orang bijak tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga mengubahnya menjadi pelajaran hidup yang menyentuh hati banyak orang. 6. Terkadang, ujian datang bukan untuk membagi harta, tapi untuk menguji hati. Dan hanya hati yang lapang yang mampu melihat kebenaran di balik ujian itu. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam hidup, ada kalanya kita harus mengalah bukan karena kalah, tapi karena kita lebih paham bahwa nilai kemanusiaan jauh lebih tinggi dari sekadar angka dan warisan dunia.